Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang inseminasi untuk program hamil. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms! Sudah pernah dengar tidak tentang istilah inseminasi untuk program hamil atau biasa juga dikenal dengan inseminasi buatan? Nah, apa sih inseminasi buatan itu? Jadi, inseminasi buatan itu adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesuburan dengan tujuan untuk mendapatkan kehamilan. Untuk tindakan inseminasi itu sendiri, tidak butuh waktu lama untuk proses inseminasinya. Dan juga untuk tingkat keberhasilan setiap orang itu berbeda-beda. Sebelum melakukan inseminasi, ada beberapa hal atau kriteria yang harus diperhatikan, di mana kriteria-kriteria ini apabila terjadi pada seseorang, maka orang itu bisa melakukan inseminasi. Di mana di antara kriteria tersebut yaitu yang pertama karena adanya gangguan ejakulasi. Kemudian yang kedua karena jumlah sperma yang terlalu sedikit. Kemudian yang ketiga adanya gangguan ereksi. Kemudian kriteria yang keempat adalah menstruasi yang tidak teratur yang dialami oleh wanita yang disebabkan karena kelainan atau gangguan hormon. Begitu juga dengan penderita endometriosis dan juga adanya kelainan pada lendir serviks yang bisa mencegah atau menghalangi terjadinya kehamilan. Apa sih dan bagaimana sih langkah-langkah tindakan inseminasi itu? Nah, jadi sebelum dilakukan inseminasi, tadi kita harus tahu kriterianya. Setelah itu, kita akan melakukan tindakan pertama yaitu tes kesuburan dan tes organ reproduksi. Jadi, tes organ reproduksi dan kesuburan ini dilakukan laki-laki maupun perempuan, di mana tes ini itu bertujuan untuk mengetahui apa sih yang menjadi hambatan kenapa pasangan ini tidak bisa memiliki keturunan, apa yang menjadi penyebab kenapa wanita tersebut tidak bisa hamil, apa masalahnya. Pada pria, maka dokter akan melakukan tes sperma dan pada wanita akan dilakukan tes kemampuan ovulasinya. Setelah didapatkan hasil tes itu, maka dokter akan menentukan tindakan inseminasi apa yang akan dilakukan pada pasangan tersebut. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan waktu ovulasi. Jadi, untuk menentukan waktu ovulasi juga dibutuhkan beberapa tindakan pemeriksaan, seperti tes ovulasinya itu sendiri, kemudian melakukan USG, tes darah, dan juga dilakukan tes suhu basal tubuh dan juga lendir serviks. Karena tes ovulasi itu sangat penting. Kenapa tes ovulasi itu penting? Karena peluang tertinggi terjadinya kehamilan adalah pada waktu setelah 24 jam pelepasan sel telur. Sehingga waktu ovulasi benar-benar harus diketahui. Selain dengan cara menunggu ovulasi terjadi secara alami atau secara normal, maka bisa juga diberikan bantuan obat untuk mempercepat proses ovulasinya. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah memasukkan sperma. Jadi kan sebelumnya sudah persiapan ovulasi atau menunggu waktu ovulasi. Nah, kemudian pada saat terjadi ovulasi maka dimasukkan sperma, di mana sperma itu sebelumnya sudah disiapkan dan dipilih sperma yang terbaik. Jadi prosedurnya itu dimasukkan dengan menggunakan kateter kecil. Kemudian nanti kita menunggu hasilnya apakah sukses. Kalau sukses berarti terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan antara sel telur dengan sperma tadi yang dimasukkan. Nah, jadi itu tadi tahapan-tahapan secara singkat yang saya jelaskan tentang proses inseminasi. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan untuk moms yang mungkin sudah mencoba program hamil, minum asam folat yang rajin, tapi belum juga menghasilkan
atau belum juga terjadi kehamilan, mungkin bisa dicoba dengan cara ini, yaitu inseminasi buatan. Tapi sebelum menentukan bahwa moms ingin melakukan inseminasi, pastinya harus konsultasi dulu ke dokter, apakah tindakan itu memang bisa dilakukan untuk moms atau tidak. Kalau misalnya ada yang mengatakan apakah inseminasi buatan itu ada efek sampingnya atau ada komplikasi yang bisa terjadi. Nah, seperti di awal yang saya sampaikan bahwa inseminasi buatan itu adalah suatu tindakan yang tidak butuh waktu lama untuk proses inseminasinya, kemudian juga insya Allahnya aman. Mungkin kalau ada komplikasi ataupun efek samping yang dirasakan, yaitu moms akan merasa keramnya, tapi keramnya itu tidak dalam waktu yang lama, keramnya hanya sebentar akibat dari proses inseminasi itu, dan juga bisa terjadi bercak atau perdarahan sedikit karena proses pemasangannya. Tapi kalaupun terjadi hal seperti itu bukan sesuatu atau masalah yang besar, dan juga itu tidak mempengaruhi keberhasilan terjadinya kehamilan, dan tidak juga berlangsung lama, jadi hanya sebentar. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang inseminasi. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya moms ada yang bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke moms, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.